Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Fabian Adifa Kusnayadi dengan NIM 21080157170. Saya dari Fakultas Psikologi UHAM Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil sementara dari penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Grit Akademik dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa yang Berorganisasi. Ini adalah daftar isi yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Ada dari latar belakang, gap penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji korelasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Di era persaingan karir yang semakin kompetitif, mahasiswa dituntut bukan hanya unggul dalam menunjang hard skill, tapi juga harus memiliki soft skill yang mumpuni agar kedua hal itu menunjang mereka dalam mencapai tujuan karir. Nah, salah satu cara efektif untuk mengembangkan soft skill adalah melalui keterlibatan aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa. Menurut Ramadhania tahun 2024. Nah, mahasiswa yang aktif organisasi seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas kuliah, tugas akademik, dan tugas organisasinya. Sehingga mereka melakukan kecenderungan dalam menunda-nunda tugasnya. Dan perilaku yang menunda tugas itu disebut dengan prokrastinasi akademik. Selanjutnya, ada data pendukung mengapa mahasiswa organisasi itu melakukan prokrastinasi akademik. Yang pertama dari Haryanti dan Santoso tahun 2020 menemukan bahwa dari 127 mahasiswa aktif dalam organisasi, 74%-nya berada dalam kategori sedang, diikuti dengan 13,4% tinggi dan 12,6% tergolong rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa aktif dalam organisasi memiliki kecenderungan prokrastinasi akademik yang sedang cenderung tinggi. Lalu ada penelitian dari Rizky et al. Tahun 2022 yang membandingkan tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa yang aktif organisasi dan tidak aktif organisasi dengan melakukan uji independent sample test. Ditemukan bahwa mahasiswa yang tidak menjalankan kegiatan organisasi memiliki prokrastinasi akademik yang rendah dengan rata-rata skor 81,4 dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif organisasi dengan skor 92,7. Nah, hal ini bisa terjadi karena konflik peran yang dimiliki mahasiswa dalam menjalankan tugas organisasi dan menjalankan tugas kuliahnya. Sehingga dia terkadang memprioritaskan kegiatan organisasinya dan menunda-nunda tugas kuliahnya. Nah, untuk menambah data penunjang mengapa prokrastinasi akademik ini masih layak untuk diteliti, yaitu berdasarkan hasil wawancara langsung kepada mahasiswa yang mengikuti organisasi ataupun yang sudah pernah mengikuti organisasi, bahwa mereka melakukan rapat secara offline di kampus, namun tak jarang juga mereka melakukan rapat tambahan dengan online melalui Zoom meeting atau Google Meet gitu. Selain itu juga dibahas pembahasan organisasi dalam WhatsApp group. Nah, hal tersebut menjadikan sebuah distraksi bagi mahasiswa dan cenderung melakukan prokrastinasi akademik karena sudah terdistraksi untuk bermain handphone dibanding mengerjakan tugasnya. Hal itulah kenapa prokrastinasi akademik sekarang lebih tinggi dibanding dengan prokrastinasi akademik yang dulu. Karena faktor terbesarnya itu distraksi dari sosial media. Oke, selanjutnya ada grit akademik dan prokrastinasi akademik. Atia dan Abdel Wahid dalam Lukman et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa penelitiannya mereka menemukan bahwa grit, self-regulation, dan self-efficacy turut menjadi faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Dalam konteks pendidikan, grit disebut dengan grit akademik. Grit akademik dibutuhkan untuk mengukur secara spesifik pencapaian akademik
dan sebagai alat ukur yang cocok digunakan di konteks akademik, menurut Kisdayani dan Setiowibowo tahun 2024. Oke, selanjutnya ada gap penelitian. Gap penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu mahasiswa dengan tingkat grade yang tinggi akan lebih bertahan melalui tantangan, menyelesaikan tugas yang dianggap berat, teliti dan dapat lebih produktif selama masa pendidikannya, memiliki dampak untuk membantu mahasiswa tingkat akhir lebih berkembang, memiliki dampak negatif terhadap stres, serta memiliki dampak negatif terhadap prokrastinasi akademik. Namun, dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas itu merupakan grade secara umum yang dikembangkan oleh Duckworth. Nah, berbeda dengan penelitian ini, saya menggunakan teori grid akademik karena grid akademik ini masih sangat jarang diteliti terutama pada mahasiswa organisasi di Indonesia. Dan juga berbagai penelitian telah menyebutkan bahwa grid memiliki hubungan negatif dengan prokrastinasi akademik dan hanya ada sedikit penelitian terkait grid akademik dengan prokrastinasi akademik. Dia memiliki perbedaan yaitu grid akademik lebih condong dan lebih mengarah pada bidang pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah disebutkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara grade akademik dengan prokrastinasi akademik mahasiswa yang berorganisasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan penelitian, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara grade akademik dengan prokrastinasi akademik mahasiswa yang berorganisasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdiri dari dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa mengenai variabel grade akademik dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang berorganisasi. Lalu ada manfaat praktisnya yaitu dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis pada mahasiswa yang sering melakukan prokrastinasi akademik karena melalaikan tugas akademik dan mendahulukan kegiatan organisasinya. Maka dari itu, mahasiswa perlu memiliki grade akademik yang tinggi sehingga prokrastinasi akademik mereka berkurang. Oke, dari teori yang saya gunakan, prokrastinasi akademik adalah kecenderungan untuk menunda sekolah, aktivitas, dan perilaku yang terkait. Penundaan akademik terjadi pada siswa dari segala usia. Apakah siswa tersebut bersekolah di sekolah dasar atau sedang mengejar suatu jenis pencapaian pendidikan atau gelar menurut McCloskey dan Scienzo tahun 2015. Nah, dimensinya ini dari prokrastinasi akademik meliputi keyakinan terhadap kemampuan, gangguan perhatian, faktor sosial, manajemen waktu, inisiatif pribadi, dan kemalasan. Lalu ada grit akademik. Menurut Clark dan Maleki tahun 2019, grit akademik adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang mencakup determinasi, resiliensi, dan fokus demi mewujudkan tujuan akademik jangka panjang. Nah, dimensinya juga ini termasuk dalam definisinya ya, yaitu ada determinasi, resiliensi, dan fokus. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian, maaf, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif korelasional untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. Nah, teknik pengambilan data yang saya gunakan itu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Dan sampel penelitiannya yaitu mahasiswa aktif yang mengikuti organisasi. Dengan teknik analisis data uji korelasi linear sederhana. Instrumen penelitian yaitu ada dari grade akademik, academic grade scale. Academic grade scale yang disusun oleh Clark dan Maleki tahun 2019 dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Kisdayani dan Setiowibowo tahun 2024. Terdiri dari 10 item favorable dengan skala Likert 5 poin. Yang kedua ada prokrastinasi akademik dengan nama Academic Procrastination Scale atau APS dari McCloskey dan Scienzo tahun 2015 yang sudah diadaptasi oleh Tiara tahun 2014. Alat ukur ini terdiri dari 25 item pernyataan yang terdiri dari 20 item favorable dan 5 item unfavorable. Dan dia juga menggunakan 5 skala Likert 5 poin. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Dari Academic Grid Scale, hasil uji reliabilitas variabel grade akademik menunjukkan bahwa variabel grade akademik
memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,9794. Dengan total item yang berjumlah 10 item, variabel akademik dikatakan reliable karena memenuhi standar reliabilitas, yaitu Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Semua item academic grade scale juga valid karena bernilai lebih tinggi eh, lebih tinggi daripada Airtable, yaitu 0,196 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, di bawah 0,05. Selanjutnya ada Academic Procrastination Scale. Hasil uji reliabilitas variabel prokrastinasi akademik menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,911, lebih besar dari standar Cronbach alpha-nya, yaitu 0,7, di atas 0,7, bahwa menunjukkan bahwa alat ukur ini valid, dan dia terdapat 23 item yang valid dengan taraf signifikansi di bawah 0,05, dan serta terdapat 2 item yang tidak valid pada nomor 12 dan nomor 14 karena hitung di bawah nilai Airtable yang sebesar 0,196 dengan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, hasil penelitian dari uji korelasi ini menunjukkan bahwa nilai percent correlation antara grade akademik dengan prokrastinasi akademik sebesar 0,316 dengan nilai probability value sebesar 0,001 dengan percent correlation yang kurang dari 0,05, yang artinya nilai koefisien korelasi signifikan, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara grade akademik dengan prokrastinasi akademik, yang berarti semakin tinggi grade akademik mahasiswa, maka semakin rendah prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang berorganisasi. Oke, yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa aktif berorganisasi menghadapi tantangan dalam menyelesaikan tugas akademik karena adanya tuntunan pengembangan soft skill. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara grade akademik dengan prokrastinasi akademik. Artinya, mahasiswa yang memiliki ketekunan, daya tahan, dan fokus tinggi dalam mengejar tujuan akademik jangka panjang cenderung lebih sedikit menunda tugas. Temuan ini menekankan bahwa grade akademik berperan sebagai faktor pelindung terhadap perilaku prokrastinasi, khususnya pada mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Baik, itu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.